aparat penegak hukum atau kerugian negara dengan minimal 1 miliar. Dengan minimal 1 miliar. Berarti kalau kurang dari itu, berarti kalau korupsi kurang dari itu nggak apa-apa gitu ya? Silahkan tinggalkan komentar, kita diskusi ya. Kaget gitu. Jadi gue baru tahu ya, undang-undang BUMN ini udah resmi diberlakukan. Resmi loh, udah berlaku. Kan bahwa KPK tidak bisa lagi menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas BUMN yang terlibat korupsi. Respect. Jadi potensi kebocoran anggaran di BUMN ini sangat besar sekali ya teman-teman. Kayak gitu kok nggak mau diawasin gitu. Gimana nggak hancur itu nanti? Lah yang udah kemarin itu kan kayak Pertamina, Jasindo, terus Jiwasraya itu kan direksinya yang korupsi. Itu semua 1 kuadriliun pak. Gila. Setelah diresmikannya Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN. Nah, dalam regulasi ini, direksi dan komisaris BUMN itu tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Nah, ini tentu sebuah perubahan yang secara langsung membatasi ruang gerak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Undang-Undang BUMN yang terbaru ini tuh menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan ini menjadi sorotan publik karena dinilai dapat melemahkan kewenangan dari KPK untuk menyelidiki atau menindak korupsi di tubuh perusahaan plat merah ini atau BUMN ya. Nah, ini tentu ada implikasi terhadap kewenangan KPK. Karena dalam Undang-Undang KPK pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK terbaru itu disebutkan bahwa KPK hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki atau menindak dan menuntut perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau kerugian negara dengan minimal 1 miliar. Dengan minimal 1 miliar. Berarti kalau kurang dari itu, berarti kalau korupsi kurang dari itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi dalam pasal 3X ayat 1 dan pasal 9G itu udah disebutkan secara eksplisit bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan badan pengawas itu bukan lagi menjadi penyelenggara negara ya dalam BUMN. Ini berarti mereka tidak lagi ada dalam cakupan kewenangan KPK. Ya, KPK nggak bisa nindak nih, nggak bisa menyelidiki. Jadi gimana nih menurut teman-teman nih? Jadi tiap hari tuh gua rasa ada aja gitu gebrakannya ya. Sangat berbanding terbalik dengan China gitu. Di China itu memang dulu negara yang korupsinya itu gila banget. Tapi sekarang itu mereka udah sangat minim korupsi, bahkan mungkin sudah tidak terjadi karena hukuman di sana itu berat dan di sana emang ada lembaga yang seperti KPK ini. Jadi hukuman di sana tuh sangat keras dan berat gitu loh. Bahkan hukuman mati di sana tuh. Jadi nggak ada hukuman tuh sebentar gitu di China. Udahlah, ketinggalan jauh lah kita kalau sama China. Pendapatan per kapita negara kita aja kalah jauh sama China. Kemarin gue pernah bilang pendapatan per kapita negara maju itu ada di 12.000 US dollar. China itu udah 13.000 US dollar. Indonesia saat ini masih sekitar 5.000 US dollar. Itu masih jauh banget, masih di bawah kalau kita mau ngejar. Sementara US dan Singapura itu udah di atas 50.000 US dollar. Gila, itu udah jauh banget kalau kita mau ngejar mereka. Nah, China nih udah maju, pendapatan per kapitanya 13.000 US dollar. Karena mereka angka korupsi ditekan ketat gitu.
pemerintahnya emang pengen bersih gitu. Jadi gue heran nih ketika sebuah komisi pemberantasan korupsi kehilangan marwahnya gitu sebagai pemberantas korupsi. Ya sekarang gimana namanya KPK kalau Dewan Komisaris sama direksinya nggak bisa diselidiki, nggak bisa ditindak. Teman-teman ingat nggak? Itu yang justru korupsi di BUMN itu dirut kemarin itu Pertamina. Itu kasus gede-gede loh. Pertamina, Jasindo, Jiwasraya, ya itu direksi semua loh. Kerugiannya 1 kuadriliun itu. Jadi kan kocak gitu ketika ada undang-undang BUMN ini yang resmi diberlakukan. Sementara kemarin kita kasus Pertamina tuh. Kasus Pertamina itu direksinya loh yang korupsi. Nah ini nanti KPK itu nggak bisa, ya kan? Dia nggak bisa menindak atau menyelidiki gitu loh. Ini nih lucunya, KPK baru akan mengkaji terhadap undang-undang ini. Mereka akan menilai seberapa jauh dampak undang-undang ini terhadap kewenangan KPK. Kejagung juga gitu loh. Jadi kalau menurut Kejagung ini masih ada kemungkinan untuk penindakan ya, mungkin loh ya, jika ada unsur tindakan korupsi di situ. Ya kalau mungkin mah bisa lo hilangin. Jadi di sini tentu kita tahu ya implikasinya terhadap kewenangan KPK adalah KPK sudah tidak memiliki kewenangan secara leluasa ya terhadap anggota direksi dan komisaris BUMN gitu loh. Udahlah, gue nggak, gimana ya, kita tuh kadang memprihatinkan bangsa ini tapi mereka yang di atas tuh buat aturan seenaknya sendiri gitu. Kenapa justru meresmikan undang-undang BUMN yang dimana jelas-jelas kita semua masyarakat menagih janji gitu. Kalau dengar-dengar kemarin 19 juta lapangan pekerjaan atau apa tuh, karena kan kemarin terjadi PHK di mana-mana juga gitu loh. Investor juga kabur gitu loh. Jadi sekarang gimana investor nggak kabur? Ini nih korupsi, ini bisa berpengaruh kepada sudut pandang investor loh terhadap negara kita. Karena investor itu mau datang ke sini, mau invest dananya ke Indonesia, itu faktornya ada banyak. Stabilitas politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, dan tingkat korupsi yang ada di negara itu gitu loh. Nah sekarang regulasinya aja kayak gini, gimana mereka mau percaya? Orang BYD aja baru mau diriin pabrik udah digedor ormas. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Silahkan tinggalkan komentar, kita diskusi ya. I'll see you next time and peace.